seperti biasa, dan kalian juga pasti udah pada tahu ya lagi apa. Ya, seperti biasa lagi ngebaca ini materi pembelajaran di hari Kamis kemarin di mata kuliah Produksi Siaran Televisi pada tanggal 5 Oktober 2023. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita ngelaksanain diskusi, yang mana diskusi kali ini dipimpin oleh kelompok kedua. Nah, kelompok kedua itu membahas mengenai sistem komunikasi pada frekuensi radio, siaran televisi, dan penggunaannya di Indonesia. Nah, pembahasan pertama itu tentang sistem komunikasi pada frekuensi radio dan juga siaran televisi dan penggunaannya di Indonesia ya. Jadi dalam sistem komunikasi ini beberapa pembahasan diantaranya yang pertama yaitu tentang spektrum frekuensi radio. Nah, jadi spektrum frekuensi radio ini ketika kita ingin menyelenggarakan suatu siaran, baik itu radio ataupun televisi, maka diperlukan adanya spektrum frekuensi radio. Spektrum frekuensi radio ini spektrum frekuensi radio dapat diartikan atau diasumsikan sebagai suatu jalur tempat merambatnya sinyal yang membawa suara, gambar, dan lain sebagainya melalui udara. Nah, jadi itu dari penjelasan mengenai spektrum frekuensi. Terus juga pembahasan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini terbentuk karena adanya aliran listrik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat dapat merambat di udara, dapat dipantulkan, dan juga dapat dibiaskan. Terus yang ketiga di sini ada pengaturan tentang frekuensi. Dalam pengelolaan komunikasi, suatu negara harus mempunyai perencanaan frekuensi siaran dengan memperhitungkan seberapa besar kapasitas kanal yang dibutuhkan. Karena dalam suatu siaran, apapun itu siaran, kita harus membutuhkan suatu frekuensi, yang mana frekuensi yang kita gunakan juga harus berbeda-beda. Makanya kita dibutuhkan untuk pengaturan frekuensi tersebut. Terus juga pembahasan selanjutnya tentang pemancaran televisi. Pemancar televisi dibedakan menjadi dua. Ada pemancar sistem suara dan juga ada sistem gambar yang kemudian ditransmisikan menjadi gelombang elektromagnetik melalui transmitter. Nah, pembahasannya setelah tadi, terus di sini juga ngebahas tentang penerima televisi. Jenis televisi yang pertama kali muncul adalah televisi siaran atau broadcast television yang menangkap sinyal dari udara bebas, bukan kabel atau medium tambahan lainnya. Televisi jenis ini bisa diterima siarannya dengan menggunakan antena mirip tulang ikan. Nah, jadi itu jenis televisi pertama yang muncul, kita tuh make antena atau buat nangkep sinyal itu make antenanya yang mirip tulang ikan itu loh. Kalian tau gak sih yang ya percis banget tuh mirip tulang ikan. Dari perkembangannya sampai sekarang televisi berubah, itu kan dari televisi analog dan sekarang udah menjadi televisi digital, dan kita juga udah gak make antena yang mirip tulang ikan lagi. Bahkan udah gak make yang mirip tulang ikan atau juga parabola. Tuh kan pernah kita juga lagi bumi-buminya pakai parabola, tapi sekarang tuh kita untuk menangkap sinyalnya karena udah pindah jadi TV digital, jadi kita udah pakai yang namanya set top box. Nah, jadi itu ya. Terus juga di sini ada pembahasan tentang stasiun relay. Stasiun relay. Nah, gelombang mikro yang digunakan untuk siaran televisi merambat lurus dan tidak dapat mengikuti lengkungan permukaan bumi. Gelombang televisi ini hanya dapat diterima bila tidak terhalang. Nah, jadi gelombang televisi ini kalau misal ibarat senter nih, kayak gini ya, senter. Kalau di depannya ada yang ngalangin, dia nggak bakalan sampai tuh sinyal ke depannya. Jadi ini harus mancar sesuai sama garis tempat perbukitannya. Kalau emang dia terhalang sama sesuatu, terhalang bukit atau terhalang gunung, itu sinyalnya nggak bakalan sampai itu, meskipun dia mancarnya luas. Tapi kalau emang di pertengahan dia terhalang, dia nggak akan sampai. Itu stasiun relay. Terus juga di sini ada pembahasan mengenai interferensi siaran. Interferensi adalah gangguan siaran sebagai akibat terjadinya bentrokan. Nah, bentrokan ini terjadi apabila frekuensi antara dua stasiun penyiaran yang berada pada saluran frekuensi yang sama dari stasiun penyiaran yang memiliki saluran frekuensi yang berdekatan. Nah, jadi interferensi siaran itu gangguan yang terjadi akibat bentrokan yang terjadi
pada frekuensi. Itu karena emang salurannya berdekatan atau emang dia berada pada frekuensi yang sama gitu. Terus juga pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar penyiaran. Hal yang sangat penting dan juga sangat perlu diperhatikan ya untuk dapat menyelenggarakan suatu siaran adalah terkait dengan standar penyiaran yang berlaku pada dunia telekomunikasi pada umumnya dan siaran pada khususnya. Nah, setelah tadi pembahasan mengenai standar penyiaran, pembahasan selanjutnya tentang format video. Ini lumayan banyak ya pembahasannya, dari tadi tuh awal spektrum frekuensi, lalu juga ada gelombang elektromagnetik, terus juga pengaturan frekuensi, pemancar televisi, penerimaan televisi, stasiun relay, interferensi siaran, standar penyiaran, dan sekarang itu tentang format video. Nah, pada teknik video dikenal dengan dua format video, yaitu format analog dan juga format digital. Adapun perbedaan yang mendasar antara kedua format ini, sinyal video analog terbentuk dari hasil berbagai bentuk gelombang kontinu yang ditransmisikan melalui kabel atau pancaran udara. Nah, sedangkan sinyal digital berbentuk biner yang merupakan kumpulan titik-titik yang memiliki nilai minimum atau nilai maksimum. Nilai minimumnya itu berarti 0 dan nilai maksimumnya itu 1. Nah, itu tentang format video ada 2 ya. Terus juga selanjutnya itu tentang rencana teknik. Berdasarkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka setiap stasiun penyiaran harus memiliki rencana dasar teknik penyiaran dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kualitas layanan siaran yang layak dan juga mempermudah operasional antar lembaga penyiaran serta mendorong penggelaran infrastruktur penyiaran yang juga ekonomis. Dan terus yang terakhir di sini ada Departemen Teknik. Departemen Teknik merupakan bagian yang membuat suatu penyiaran tetap mengudara. Stasiun penyiaran secara teknik harus memiliki 3 fasilitas pendukung utama siaran, yaitu menara atau antena pemancar, studio, dan juga kantor pengelola. Nah, ini 3 fasilitas yang pendukung utama dalam suatu siaran ya. Kalau emang salah satunya tidak terpenuhi atau tidak ada dalam perusahaan penyiaran atau media penyiaran, itu penyiaran tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, jadi itu beberapa pembahasan mengenai sistem komunikasi pada frekuensi radio, siaran televisi, dan juga penggunaannya di Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis frekuensi televisi. Nah, jenis-jenis frekuensi ini di sini dijelaskan ada 7. Yang pertama yaitu frekuensi pembawa. Nah, fungsi dari frekuensi pembawa ini untuk mentransmisikan sinyal video dan audio dalam bentuk gelombang. Yang kedua, di sini ada frekuensi video yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal video pada saluran televisi. Yang ketiga, di sini ada frekuensi audio untuk mentransmisikan sinyal suara pada saluran televisi. Terus yang keempat, di sini ada frekuensi subcarrier untuk mentransmisikan informasi tambahan pada saluran televisi. Nah, terus yang kelima, di sini ada frekuensi transisi yang berfungsi untuk mentransfer sinyal dari satu saluran ke saluran yang lainnya pada televisi. Yang keenam, ada frekuensi sinkronisasi vertikal dan juga horizontal, yaitu berfungsi untuk mengatur sinkronisasi antara sinyal video dan layar monitor televisi. Dan yang terakhir ada frekuensi jaringan. Frekuensi jaringan adalah frekuensi yang dimiliki stasiun televisi terkait dengan jaringan penyiaran tertentu seperti ABC, NBC, CBS, dan juga Fox. Nah, jadi itu beberapa jenis frekuensi yang kita bahas pada pertemuan yang kedua kemarin. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang transmisi analog dan digital pada siaran televisi di Indonesia. Rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka migrasi siaran analog ke digital diantaranya soft launching uji coba siaran televisi digital di wilayah Jabodetabek oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 13 Agustus 2008 di TVRI. Jadi ini pertama kali launchingnya adanya uji coba siaran digital, TV digital ya, pada tanggal 13 Agustus 2008.
Nah, terus kemudian secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan grand launching uji coba siaran TV digital lagi pada tanggal 20 Mei 2009-nya. Lalu kemudian bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang pelaksanaannya dipusatkan di Studio Televisi Jakarta. Kegiatan uji coba ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium TV Digital Indonesia yang anggotanya terdiri dari 6 TV swasta nasional yang ada di Indonesia, yaitu SCTV, Trans TV, Trans 7, Antv, TV One, dan juga Metro. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2009, Menteri Kominfo waktu itu Muhammad Nuh meresmikan uji coba lapangan siaran digital untuk penerimaan TV bergerak yang dilakukan oleh Konsorsium Trend Mobile TV dan Konsorsium Telkomsel Indonesia. Nah, jadi itu perubahan TV dari TV analog ke TV digital ya. Kalau melihat perkembangannya sebenarnya dengan adanya perubahan TV dari analog ke TV digital itu di sisi lain dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat penerima siaran sih. Karena memang itu juga memudahkan kita sebagai masyarakat penerima siaran, nggak yang harus susah-susah atau juga menyusahkan kita dalam menonton atau menerima siaran tersebut. Jadi dulu kan waktu masih pakai antena tuh, kalian juga tahu ya, pakai antena kita kan kalau misal tuh kan sistemnya TV analog itu pasti masih ada semut-semutnya gitu. Kalau udah berubah jadi TV digital ini kan sistemnya antara iya atau tidak sama sekali. Jadi kalau emang ada filmnya itu bener-bener bagus, jernih. Tapi kalau emang nggak ada filmnya itu bener-bener nggak ada filmnya sama sekali. Tapi kan kalau emang TV analog itu masih ada gambar, walaupun itu masih ada campur semut-semutnya itu ya. Tapi itu menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat penerima siaran tersebut. Nah, jadi itu pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang kedua di mata kuliah pertemuan yang kelima di mata kuliah produksi siaran televisi pada tanggal 2 Oktober 2023. Oke, untuk kalian yang masih penasaran juga nih buat pembahasan-pembahasan selanjutnya, boleh ikutin terus ya. See you next time.